Oke, cukup untuk mungkin pertanyaan saya ke Bang Borju cukup sekian. Tapi sebelum itu saya mau menanyakan ke Ente Edi dulu. Nah, jadi teh kalau kita ini nama pemuda dak dia, jiwa masih membara kata orang. Nah, jiwa kalau udah ada kita salurkan bisa bayo. Nah, salah satu menyalurkan hasrat itu atau semangat yang berlebih itu ya salah satunya ke olahraga lah, jadi. Nah, yang jadi polemik atau mungkin permasalahan kita untuk di Muaro Jambi, jadi semenjak 1999 kita pemekaan itu nampaknya kita belum ada hasil untuk soal sport center tadi deh. Nah, yang mana hal tersebut lah yang menjadi gelanggang untuk jiwa-jiwa muda itu tadi deh. Nah, dan kenapa saya tanya ke ente, karena ente kan sudah menjadi anggota DPR sejak 2013 dak ya. Nah, tentunya ente lebih paham apa yang terjadi di tentang hal tersebut. Kenapa belum juga ada? Mungkin bisa ente jelaskan lah cuman situnya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Gadis, Bang Borju, juga Rido, para undangan yang hadir, juga pemirsa barangkali yang sedang nonton live di IG. Ini saya agak tertarik nih. Saya belum membahas masalah GOR, tapi saya agak tertarik dengan kegiatan pemuda nih. Karena jiwa muda saya masih hidup. Itu. Benar. Jadi untuk menyalurkan emosi, ini emosi yang positif kan. Ini langsunglah Mang Borju. Sebagai tokoh muda, sebenarnya kita harus ikut peran aktif dengan keahlian kita masing-masing. Nah, dengan definisinya berarti kita tunjukkan ruh yang ada di dalam jiwa kita. Salah satu tadi itu pasti Pak Aksudano. Kemudian Bang Borju dengan keterbatasan anggaran pendidikan akhirnya mendirikan sekolah alam raya. Nah, perlu juga jadi catatan, semasa saya jadi ketua pemuda, saya pernah juga mendirikan MTS Al Hidayah Kelurahan Sengeti, alhamdulillah menjadi MTS Negeri Kelurahan Sengeti. Nah, seiring dengan waktu saya punya juga yayasan PAUD Tunas Bangsa, yaitu domisilinya di kilometer 46 Bukit Baling. Nah, hal ini tidak pernah terekspos karena nawaitu saya pengen anak-anak, pemuda dan orang tua tidak susah untuk menyekolahkan anaknya dengan adanya sekolah di tempat. Nah, kemudian Bang Borju, saya agak tertarik Bang Borju. Di dalam pemikiran saya kepingin kan. Yang kedua, saya rindu. Saya pernah terbesit di pemikiran saya kepingin melestarikan bahasa daerah Kabupaten Muaro Jambi itu. Tapi, keburu saya buat perda inisiatif tentang bahasa daerah. Nah, yang jadi masalah ini sumbernya. Masih banyakkah orang-orang tua kita yang memahami tentang bahasa daerah? Jadi bahasa daerah Muaro Jambi, bahasa daerah Sengeti itu laku di Malaysia. Nah, kalau kita nyebut ebeng, dia ebeng kok. Kalau kita nyebut soal, dia soal kok. Nah, itu kan rumpun Melayu kan. Jadi kalau orang Jambi merantau ke Malaysia, tidak ada kesasar. Apa yang kita ceritakan masuk. Nah, itu. Dan kemudian menanggapi daripada Pak Odi, kami sebagai pemerintahan dan sebagai DPRD tidak henti-hentinya
untuk menggalang agar terciptanya sport center. Bahkan saya di dalam hearing DPRD pun selalu menyampaikan, dulu gedung serbaguna itu adalah sport center, sekarang kamu ganti. Nah, Pak Kadis waktu itu di Perkim, alhamdulillah dianggarkan tapi ngilang ya Pak. Nah, itulah permasalahan-permasalahan. Dan kemudian Muara Jambi itu, ini Muara Jambi itu. Muara Jambi itu bukan punya Bupati Dewek lo, bukan punya DPR lo. Jadi Muara Jambi itu punya kita semua, rakyat, ya, dan pemuda. Wajib hukumnya mengkritik, selagi mengkritik itu di jalan yang benar. Demon boleh dibenarkan oleh demon. Ada undang-undang, ada aturan tentang demon. Namun hal itu tidak pernah dipakai. Ada. Ini adalah satu faktor pendukung kan. Bentuknya sempel tapi vital. Nah, kita umpama kan, saya terus mega minta bangun koni, alhamdulillah ada jadi. Karena orang beranggapan saya dewe yang pengen. Tandu yang lain tak bersuara. Nah, berarti yang pengen punya koni itu saya dewe. Nah, kalau saya dewe ya batal lah jadinya. Nah, saya kepengen pemuda itu pengen punya. Coba kali-kali asa kaki itu dengan hal lain kan. Jangan ngasar dengan bola be. Dengan tempat bola itu mana. Nah, saya bersyukur ya dengan anak-anak Muara Jambi ini luar biasa. Tak punya gor tempat main badminton bisa juara. Apalagi kalau dikasih kan. Tak punya gor. Dan kemudian yang si bola kaki tak punya lapangan masih bisa masuk divisi 1. Nah, salut gitu jadinya kan. Nah, segitulah semangat anak-anak muda tuh pengen main bola. Tapi jujur nih Pak Kadis, sampai saat ini saya tidak ngerti apa sebenarnya makukoni dan gor yang tidak pernah terjadi. Kalau masalah gor, Pak Iqbal pernah tuh sampai semasa Pak Sekdanya Pak Padil. Pak Kadis pernah sampai. Nah, ini ada catatan-catatan kecil akhirnya buyar. Nah, kalau pertanyaan untuk sekarang, saya belum dapat jawabnya. Karena belum ada orang yang memaparkan bahwa akan ada bangun gor di Kabupaten Muara Jambi ataupun bangun koni di Kabupaten Muara Jambi. Nah, sebenarnya ini perlu juga saya sampaikan. DPRD itu kalau sekarang ini adalah pengesahan kan. Secara sistem dan mekanisme, nah itu di sana. Kalau tentang penganggaran pembangunan daerah, maka adanya Bapeda kan, Badan Perencanaan Daerah, Pembangunan Daerah. Nah, kemudian dijawab oleh teknis, Kadis yang bersangkutan. Kalau dispora berarti ada ajuan dari dispora. Secara implementasinya pembangunannya melalui PU. Secara pengesahan anggarnya ke DPR. Nah, kalau mato anggaran tidak pernah itu di mana kita ngesah? Berarti tidak direncanakan. Nah, kalau tidak direncanakan ada apa? Kalau masalah tanah, lado tanah lebih kurang 7 hektar Pak Iqbal. Tanah koni, tanah diperuntukkan koni. Dari zaman Ahmad Ripin, As'an, Burhanuddin Mahir, Masna, alhamdulillah tidak pernah terjadi. Nah, ini PR kita semua nih, bukan PR DPR, PE gitu gala-galo. Masa Kabupaten Muara Jambi selalu tidak ikut, tidak bisa gitu kan. Nah, kalau secara pribadi sudah saya sampaikan, saya perlu dukungan. Karena yang main bola itu bukan saya dewe. Gagal lo. Nah, kalau kita memang kita butuh dengan lapang koni itu, ya mari sesama kan. Kita tunjukkan.
Itu. Terkait dengan pernyataan T tadi, berarti sebenarnya kita tidak ada kekurangan SDM yang baik, ya. Nah, untuk saat ini T, di dalam segala keterbatasan baik dari sarana dan juga prasarana, nah apa yang bisa kami muda-muda kau lakukan T dalam hal itu, mungkin barat kata menjemput bola itu tadi dia. Itulah. Jadi generasi muda tuh kita kembali lagi Borju, perjuangan 45. Jadi pemuda kan, tonggak segalanya tuh pemuda. Karena pemuda itu jenjang waktunya masih panjang dan kepengennya masih banyak. Nah maka kita generasi muda tuh silakan kita berekspresi kan dengan jalur mana. Kalau jalur seni, ya kita tekuni dengan seni. Kalau alhasil, biar orang nilai. Yang penting kita gawe kita seni. Kadang Borju saya setuju. Entah orang setuju, entah tidak, pokoknya dia terus. Nah ini kan mental baja. Nah, begitu juga dengan Ridho. Nah kemudian, ini pertanyaan unik. Ya, pertanyaan unik Pak Odi. Kami pemuda kok harus bagaimana? Nah, ini Pak Odi. Berarti ada suatu kekurangan peka kan, kurang peka. Saya yakin dan percaya generasi Pak Odi udah intelek semua. Ada yang S2, ada yang dokter. Nah di Indonesia ini sudah dibenarkan untuk menyampaikan, ya, baik itu secara aksi, baik pun secara tertulis. Nah sekarang dengan kekurangan dan pertanyaan-pertanyaan, seharusnya pemuda duduk bersama untuk menjawab apa koni kamu ada berdiri. Nah, panggil pemuda dari Muara Jambi, pemuda dari Jambi Kecil, pemuda Sengeti, pemuda Saputan, dijadwalkan dengan bupati pengen ketemu. Kami pengen ketemu bupati dan DPR. Nah, hearing bersama gitu. Kan hal itu belum pernah dilakukan. Nah coba kita lakukan supaya ada mendapat jawaban. Nah jadi kita tidak dengan yang peternak lagi, tidak dengan yang cerita burung lagi, kita duduk bersama. Apa penjelasannya? Kalau misalkan saat ini, kalau misalkan umpamanya gitu, saya mewakili kawan-kawan pemuda yang lain, kami pengennya ada sport center, dan mungkin pernyataan saya pun bisa direkam dan bisa ditengok di YouTube gitu. Bisakah kami minta tolong dengan ente memperjuangkan suara tersebut, di mana kalau untuk mengumpulkan seluruh pemuda mungkin butuh banyak waktu tadi. Nah, apakah macam yang kami lakukan Kote sudah bisa menjadi salah satu langkah untuk ke situ deh? Saya rasa ini bukan langkah, memanglah termasuk kan. Nah, itu kan. Tapi kita kan tidak kaku nih Pak Odi. Kadang kalaunya kita di Sepang Tugu, ada kalaunya kita di Pasar Sengeti, ada kalaunya kita di KP. Nah apa salahnya kita di gedung DPRD duduk bersama kan? Nah kita undang Dispora, kita undang PU, kita undang tim TAPD. Nah kalau perlu sekda dan bupati duduk bersama ngening. Nah DPRD menjadi fasilitasnya di gedungnya, karena gedung itu gedang kan. Itu nih yang sebenarnya yang kami tunggu-tunggu itu, undangan itu. Jadi saya ingatkan Pak Odi, ya kita negara kita nih segalanya berdasarkan aturan. Nah aturan demi aturan harus kita penuhi. Nah maksud dan tujuan saya, kita tidak serta-merta bisa hadir duduk hearing bersama. Nah kita ikut di lalurnya, setidak-tidaknya kita surati. Kalau kita mau di gedung DPRD berarti kita surati sekuan, nah, kan? Kemudian kita undang yang bersangkutan, nah, tembusannya. Nah itu misalnya contoh kecil kan, kami dari
forum atau ada forum pemuda Kabupaten Jambi kepingin hearing bersama, duduk bersama dalam permasalahan KONI di DPRD Kabupaten Jambi. Nah, undang-undang itu Pak Odi lah kan, yang undangnya. Nah, dijadwalkan supaya DPRD itu ada ada di tempat kan, minimal dapil 1 kan. Nah, itu Pak Odi. Oke deh. Mungkin cukup sekian yang pertanyaan saya ke Ente. Tapi ada juga yang menarik dari perkataan Ente tadi teh. Mau Jambi yang sebesar kau, ngapa tak bisa di sebuah sektor teh? Mungkin kutipannya tu entah mau Jambi terlalu luas untuk dikelola, tapi terlalu sempit untuk dikuras mungkin. Bahasanya mungkin gitu nih. Tapi kalau definisi saya bukan kayak itu Pak Odi. Maksud dan tujuan saya, Muaro Jambi seluas ini, masa ada nama itunya bangun sport center kan? Yo, itu sebenarnya. Nah, kita tidak definisi nyempit, tidak definisi meluas. Yo. Kita cuma definisinya tanya-tanyanya terlalu besar dan terlalu lama. Yo, benar. Nah, satu periode Ansam dengan Ahmad Ipin, 2 periode Burhanuddin Mahir, 1 periode Mas Nada terjawab. Satu-satunya PR yang tidak terjawab itu. Nah, makanya saya sampai Muaro Jambi sebesar ini ada apa sebenarnya? Nah, kita kan segala sesuatu itu nawa itu kan. Apabila ada nawa itu pastilah akan terlaksana. Nah, kalau kita tidak ada nawa itu, kita umpama lah kita semayang nawa itu tidak tepat. Waktu zuhur awak nama cunian Isa tidak bakal terjadi. Begitu juga kan. Nah, jadi harapan saya lah nih, seluruh lah saudara-saudara masalah KONI ini, saya pengen KONI dan sport center itu jadi kenyataan kan. Dan bukan keinginan saya sendiri, keinginan kita galau-galau ke tahun gitu kan. Iya, semoga lah nanti. Semoga kita baik kami dari pemuda juga bisa bersinergi dengan nanti selaku wakil DPR dan juga mungkin dari eksekutif, nanti ya. Mungkin kita break dulu diskusi sebelum kita lanjutkan ke narasumber terakhir. Untuk teman-teman lain yang saat ini sedang streaming di IG Poliumum, bisa cek video-video kami sebelumnya, baik itu diskusi pertama dan juga kedua yang sudah upload di YouTube kami di Poliumum Muaro Jambi. Sekian, terima kasih. Ini puisi tapi dinotasi dengan musik. Puisi karya dari Wiji Tukul, Bunga dan Tembok. Seumpama bunga, kami adalah yang tak kau hendaki tumbuh. Seumpama bunga, kami adalah yang tak kau hendaki adanya. Kau lebih suka membangun rumah, merampas tanah. Kau lebih suka membangun jalan raya, membangun pagar besi. Seumpama bunga,
kami adalah yang tak kau hendaki adanya.